satu barang dia beli dengan dua harga. Lek cash sakmene, lek kredit sakmene, ini riba. Kreditnya piro Pak? Sampai metu sepeda motor. Saya mau beli sepeda motor. Oh ya, berapa Pak? Kalau 1 tahun sekian, 2 tahun itu haram. Kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyar. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Aun Al-Haddad bahwa penyedia barang atau para penimbun barang seperti yang kita bahas sebelumnya, ani man ihtaqara ta'ama 40 yawman thumma tasaddaqa bihi lam yakun tasaddaquhu fi kafaratun li ithmi ihtiqarih. Barang siapa seseorang yang menimbun harta, menimbun sembako untuk dijual agar harganya tinggi, maka selama 40 hari dia tidak akan pernah untuk dapat menebus dosa-dosanya. Nah, ini sekarang menimbun makanan ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai berbulan-bulan. Faliyatubillah min dalik. Berapa dosa yang kau tumpuk? Ketahuilah kita di dunia cuma sebentar. Kita di dunia cuma sebentar, 63 tahun kata Rasulullah, 63 sampai 70 tahun. Kadang orang-orang ini mempertaruhkan yang selama-lamanya untuk 63 tahun. Kadang orang berpikir, saya harus menikmati dunia, saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus punya semua fasilitas. Kok nikmati cuma 63 tahun? Itu kalaupun sehat. 63 tahun umur kita dipotong tidur 8 tahun, berarti sisa sekitar 63, berarti sekitar umur kita 40 tahun. Kalau tidurnya 8 jam, dipotong lagi untuk kamar mandi, berarti sisa 30 tahun usia kita. Jadi 10 tahun kita mau ngitung kalkulasi, kita di kamar mandi itu 10 tahun. Hitungan kali sehari itu berapa menit, kali 1 tahun, terus pengno. Mohon maaf, 1 tahun kita di kamar mandi itu 1 tahun. Mohon maaf, kita di kamar mandi itu 1 tahun Pak. Kalau usia kita 63 tahun, 1 tahun waktu kita habis di kamar mandi. Tidur 9 tahun, tinggal separuh. Belum lagi kita nyuci pakaian, belum lagi segala macam, entek waktu ini. Untuk ibadah habis. Untuk menikmati sesuatu, tidak akan bisa manusia untuk benar-benar mendapatkan kesenangan di dunia. Tapi kadang-kadang mereka mempertaruhkan, yang penting sugih saiki, yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat jabatan. Mau bohong, mau khianat, mau dengan dusta, mau dengan cara yang curang, dia nggak peduli, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat yang cuma 63 tahun. Faliyatubillah min dzalik. Annal muhtakirina yahsuruna ma'a qatlihin nufus. Nanti para penimbun harta, orang-orang yang ikhtikar, orang-orang yang menimbun, dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang membunuh, para pembunuh. Orang-orang yang membunuh itu, ya Allah, faliyatubillah min dzalik, dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dan di para penimbun termasuk orang yang dikumpulkan bersama mereka. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali ini pernah membakar duit. Jadi bukan duitnya dulu itu, yaitu duit palsu, uang palsu. Ini termasuk yang dimaksud. Uang palsu itu kalau zaman dahulu emas dicampur dengan tembaga. Uang sekarang kan uang yang dicetak ganda, orang nyetak ganda, atau orang yang memalsukan duit, termasuk orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang yang berbuat seperti itu mbujuki awake dhewe asline. Dan mereka tidak menyadari. Orang menipu orang itu sama seperti dia menipu dirinya sendiri. Apa sebab? Engkau bakal ketahuan. Enggak ada manusia enggak ada ketahuan. Saya bohong, saya curang, terus enggak ketahuan. Engkau khianat, berharap engkau tidak ketahuan. Mustahil, engkau pasti ketahuan. Kita berbohong, kita curang, kita khianat, terus kita berharap tidak ketahuan. Tidak mungkin. Tidak ketahuan di dunia, pasti di akhirat engkau akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Di dunia mungkin orang kalau sampai dibongkar aibnya di dunia, dia nipu terus dia bongkar aibnya, dia beruntung dia.
Malunya nggak seberapa dibanding malunya nanti dia di hadapan semua makhluknya Allah, dieter-eter, dipermalukan. Sampai satu riwayat mengatakan orang saking malunya itu tubuhnya meleleh, matanya copot, telinganya copot, meleleh seperti lilin, saking menahan malu yang luar biasa. Fal iyadzubillah min dzalik. Jadi engkau berharap kita nipu, naudzubillah min dzalik, ada orang nipu, ada orang berbohong, terus nggak ketahuan, nggak ada, engkau pasti akan ketahuan pada masanya nanti. Maka di dalam satu riwayat mengatakan termasuk orang yang akan dipermalukan oleh Allah yaitu orang yang jual beli melampaui batas. Apa itu? Yaitu riba. Dia jual beli melampaui batas. Atau riba ini dikatakan satu barang dia beli dengan dua harga. Lek cash sakmene, lek kredit sakmene, ini riba. Kreditnya berapa, Pak? Sampai metu sepeda motor. Saya mau beli sepeda motor. Oh ya, berapa, Pak? Kalau 1 tahun sekian, 2 tahun itu haram langsung sudah. Akadnya nggak boleh. Akadnya nggak boleh. 1 tahun. Jadi bagaimana mensiasatinya? Sediakan 3 motor yang sama. Mensiasati. Ada motor Repodo, motor A, motor B, motor C. Semuanya mereknya sama, warnanya sama, tapi barangnya beda. Itu boleh. Tidak termasuk daripada riba. Yang ini 1 tahun kreditnya 300.000, yang ini 1 tahun, yang ini 5 tahun 300.000, yang ini 3 tahun kreditnya 400.000, yang ini 1 tahun kreditnya 500.000 dengan barang berbeda. Itu masih boleh. Namanya hilah. Hilah itu siasat. Tapi ya wallahu a'lam tetap dosa mungkin. Tapi kalau kita ngomong fikih, ya ini nggak dosa ini, peraturan fikih ya. Tapi kita kembalikan lagi, apakah Allah bisa wa'akali? Pangeran wa'akali? Nggak bisa. Atau kita beli cash berapa, kalau kredit berapa, langsung haram. Nggak boleh. Itu juga dikatakan riba. Satu jenis barang dia dengan 2 harga, itu juga dikatakan riba. Terus gimana kalau kredit motor? Sediakan 3 motor. Saya mau beli 3 motor ini untuk siasat. Makanya kadang-kadang angel bayar kreditan, dia mau riba sampean. Wangel kredit motor sumpah mesti ono halangannya untuk kredit ya, bayar kreditan. Ya gara-gara itu, karena riba engkau dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan hartamu dicabut oleh Allah. Faliyatubillah min dzalik. Orang yang melampaui batas ini riba ya. Riba ini perlu kita ketahui. Riba ini enggak harus dengan menambahkan duit. Ada orang datang ke rumah kita, ada bib, aku nyilek duit 500.000, iya tak silai. Tapi engkau le awak metu toko omahku, lawangnya aku tutup. Itu juga riba sudah. Riba berupa tenaga. Jadi ada ziyadah, ada tambahannya. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tapi jadi di dalam satu akad ya. Di dalam satu akad, satu transaksi, satu ijab kabul. Ketika kita meminta orang yang mengutangi kita, tapi nanti ada tapinya, ini juga termasuk daripada riba. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tutupkan pintuku. Itu termasuk daripada riba. Engkau meminta penambahan di dalam pembayaran hutang tadi. Lalu bagaimana caranya? Ya kita jadikan aja presentasi jual beli. Jadi kalau engkau untungnya sekian, kita presentasi sekian. Kalau engkau rugi sekian, ya kita tanggung bersama. Untung rugi ditanggung bersama. Itu namanya baru sah.